لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita akan langsung menuju ke Mekah, Arab Saudi, saudara. Sejumlah jamaah calon haji asal Indonesia telah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Dan bagaimanakah situasi terkini di sana? Kita akan langsung terhubung dengan rekan kami, Indra Alfian, yang langsung berada dari Mekah, Arab Saudi. Ya, Indra, selamat malam waktu Indonesia, Indra. Assalamualaikum. Selamat siang waktu Arab Saudi, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Indra, bagaimanakah informasi kedatangan jamaah dari Madinah yang menuju ke Mekah untuk saat ini, Indra? Baik, Jaya dan pemirsa, perlu kami laporkan bahwa per kemarin jumlah jamaah haji Indonesia yang bergeser dari Madinah ke Mekah sudah mencapai sekitar 7.000 orang. Dan hari ini diperkirakan 2.899 jamaah haji dari 7 kloter bergerak dari Madinah ke Mekah. Setiba di Mekah, mereka melaksanakan umroh wajib sebagai rangkaian ibadah haji yang pada tahun ini. Sebelumnya mereka telah bermukim selama 9 hari di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in dan ziarah ke situs-situs Islam bersejarah. Dan berdasarkan data dari bagian pelayanan kedatangan pulangan jamaah daerah kerja Mekah, jamaah yang tiba di Mekah hari ini berasal dari embarkasi Jakarta Pondok Gede JKG 6, embarkasi Padang PDG 4, embarkasi Jakarta Bekasi 5, embarkasi Surabaya, embarkasi Jakarta Bekasi 6, dan embarkasi Jakarta Pondok Gede. Dan tadi malam kami memantau kegiatan jamaah haji Indonesia di Masjidil Haram yang baru tiba langsung melaksanakan umroh dan semua berjalan lancar. Hanya memang ada salah satu jamaah perempuan yang sempat tertinggal dari rombongan setelah selesai sawaf karena rombongannya yang lain langsung menuju ke jalur sa'i untuk melaksanakan sa'i dari Safa Marwah. Namun karena petugas di sektor khusus Masjidil Haram selalu bersiaga 24 jam di hampir semua titik di wilayah Masjidil Haram, dan mereka dengan waktu yang tidak terlalu lama dapat membantu jamaah yang tertinggal rombongan untuk kembali bersama rombongannya sampai menyelesaikan tahallul, Jaya. Baik. Indra, ketika rombongan haji dari Madinah menuju ke Mekah terus berdatangan, artinya bagaimana pantauan Anda terkait dengan layanan akomodasi atau hotel bagi jamaah calon haji kita, khususnya jamaah calon haji Indonesia? Baik Jaya, perlu kami laporkan bahwa para jamaah haji yang akan tinggal di Mekah akan menginap di 40 hotel yang sudah disiapkan. Mereka mendapatkan pelayanan akomodasi dengan layanan standar hotel bintang 5. Dan dari tempat menginap para jamaah kita, jarak terdekatnya 850 meter dari Masjidil Haram dan terjauh 4 km. Dan tempat penginapan tadi tersebar di 5 sektor, yaitu sektor 1 meliputi wilayah Mahbasjin, sektor 2 Sisa, sektor 4 Jarwal, dan sektor 5 Misfala. Dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah haji untuk memastikan bagaimana pelayanan berjalan maksimal, petugas yang bertanggung jawab di bidang akomodasi melakukan melakukan piket selama 24 jam dan segera menyelesaikan bila ada keluhan-keluhan dari jamaah. Indra, tentunya yang menjadi kewaspadaan saat ini jamaah calon haji adalah badai pasir. Lalu upaya antisipasi apa yang tentunya sudah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan pihak-pihak lain terkait dengan mengantisipasi badai pasir ini, Indra? Baik Jaya, sampai sekarang badai pasir belum terjadi, dan badai pasir itu adalah fenomena menurut penjelasan dari Kepala Daerah Kerja PPIH Mekah Muhammad Sanif.
sebagai sebuah fenomena tentu tetap diwaspadai, tidak berbeda halnya dengan mana fenomena cuaca panas saat ini. Dan kami informasikan saat kami melaporkan saat ini, cuaca di Jeddah menunjukkan suhu 44 derajat Celcius. Jadi bagi para jamaah kembali lagi tetap dihimbau untuk mewaspadai, mengantisipasi bagaimana menghindari agar tetap sehat dari pengaruh-pengaruh lingkungan sekitarnya. Kembali lagi tetap diingatkan kepada para jamaah agar para jamaah tetap banyak mengkonsumsi air, banyak minum air, tidak perlu menunggu haus, karena salah satu yang biasa terjadi ketika berhadapan dengan suhu yang tinggi, kita butuh adaptasi dan tubuh kekurangan air. Jaya, Indra Alfian dari Mekah Al-Mukarramah. Baik, tentunya kita berharap Anda, Indra Alfian, beserta dengan seluruh jamaah calon haji asal Indonesia dalam kondisi sehat dan lancar menjalankan umroh wajib di Mekah. Indra Alfian, terima kasih laporan Anda langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat malam, Assalamualaikum. Saudara, seorang calon jemaah haji dari desa Sibargot, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, gagal berangkat dikarenakan mengalami ketakutan dan sakit saat berada di dalam pesawat. Calon jamaah haji Nurlela Sarirambe berusia 55 tahun yang berangkat melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada kloter 5 dengan manifest 028 terpaksa dilarikan ke rumah sakit disebabkan mengalami stres dan ketakutan ketika berada di dalam pesawat. Kejadian ini terjadi pada saat pesawat hendak take off dan Nurlela Sarirambe mengalami ketakutan. Pada saat itu pintu pesawat sudah tertutup harus dibuka kembali dan Nurlela terpaksa diturunkan dari dalam pesawat, kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP. Kepala Bidang Perbekalan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Nur Hadi Ahmad Siregar menyatakan Nurlela terpaksa diturunkan dari dalam pesawat karena stres dan sakit. Sementara untuk keberangkatannya ditunda pada kloter 5 dan akan diberangkatkan jika kesehatannya benar-benar pulih pada kloter berikutnya. Ibu yang bersangkutan beliau ini sudah di atas pesawat. Pintu sudah tertutup tuh pesawat. Tiba-tiba dia sesak. Sesak. Yang tangga pesawat sudah bergerak menarik kan. Panggil lagi. Merapat lagi ke pintu pesawat. Kemudian setelah buka lagi, ibu ini turunkan, langsung ambulan bawa ke rumah sakit Grand Medan. Sementara menurut anak kandung Nurlela Sarirambe, Tolib Ritonga, ibunya mengalami ketakutan pada saat di dalam pesawat karena selama ini belum pernah naik pesawat. Kondisi Nurlela setelah dilarikan ke rumah sakit mulai membaik. Tadi pas di pesawat mungkin pas penghidupan mesin drop mungkin takut jadi melemah tensinya sehingga lemah jadi petugas dari pesawat menyarankan istirahat. Saat ini Nurlela masih dirawat di Rumah Sakit Grand Med Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Zofri Hafiz TVRI Sumatera Utara melaporkan. Selanjutnya kita akan menuju ke Aceh. Keberangkatan 393 jamaah calon haji asal Aceh tertunda selama 11 jam. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Tria Azalia, langsung dari Banda Aceh. Ya, Tria, selamat malam. Apa yang menyebabkan tertundanya keberangkatan jamaah calon haji kloter 2 asal Aceh, Tria? Ya, selamat petang Jaya dan juga saudara. Delaynya pesawat yang seharusnya memberangkatkan jamaah haji kloter kedua dari Bandara Sultan Iskandar Muda terjadi karena adanya kesalahan teknis pada pesawat Garuda yang seharusnya memberangkatkan jamaah haji yakni Boeing 777-300. Ya, sebelumnya para jamaah haji kloter 2 ini dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada
pukul 2 dini hari tadi, namun dikarenakan kesalahan teknis ini akhirnya diberangkatkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi. Ya, dikarenakan adanya penundaan keberangkatan ini, akhirnya para jamaah yang sebelumnya memang sudah mempersiapkan segala keperluan dokumen serta imigrasi dan mendapatkan kabar bahwa adanya penundaan penerbangan memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan dikarenakan adanya penundaan ini juga turut berdampak pada kloter 3 yang sebelumnya dijadwalkan tiba di Asrama Haji Kota Banda Aceh pada pukul 8 pagi hari ini, namun ditunda menjadi pukul 9 pagi karena kan pada pukul 8 masih ada jamaah dari kloter 2 yang berada di Asrama Haji Kota Banda Aceh. Dan selain itu, dari penundaan keberangkatan jamaah haji kloter 2 ini juga turut berdampak pada keberangkatan jamaah haji kloter ketiga. Jika sebelumnya dijadwalkan kloter ketiga akan diberangkatkan pada 17 Juni 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari, akhirnya juga harus ditunda, akan berangkat pada pukul 9 pagi esok. Dan saat ini untuk para jamaah haji atau calon jamaah haji yang berada di Asrama Haji Kota Banda Aceh masih melakukan agenda pelepasan dan pada malam nanti juga akan dilakukan pembagian dokumen. Demikian Jaya. Baik, Tria Azalial melaporkan langsung dari Banda Aceh. Terima kasih, selamat malam. 6 jemaah calon haji asal Kalimantan Barat kloter kedua dibatalkan berangkat oleh petugas kesehatan embarkasi Batam. Selain karena sakit, salah satu jemaah sedang hamil dengan usia kandungan 7 minggu berdasarkan hasil pemeriksaan USG petugas. Setelah dilakukan pemeriksaan di embarkasi Batam, ke-6 jamaah calon haji asal Kalimantan Barat dipastikan tidak bisa berangkat karena sakit. Ke-6 jamaah calon haji tersebut berasal dari Kabupaten Ketapang. 2 orang menderita penyakit hipertensi dan diabetes, sedangkan 2 calon jamaah dari Kota Pontianak menderita anemia. Selanjutnya 2 jemaah asal Kabupaten Kapuas Hulu dikarenakan hamil dengan usia kandungan 7 minggu berdasarkan pemeriksaan USG petugas kesehatan embarkasi Batam. Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji menyayangkan adanya calon jemaah yang tidak bisa diberangkatkan ke Tanah Suci. Gubernur Kalimantan Barat menyatakan jumlah kuota yang dipangkas 50% seharusnya dimanfaatkan optimal, namun tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga mengurangi jumlah kuota semestinya. Ke depan juga tim medis ya harus lebih teliti, detail. Jangan sampai diagnosis ini dengan diagnosis di Batam beda gitu ya. Itu yang jangan sampai terjadi ya. Harus lebih ketat ke depannya. Jangan sampai ya. Ini kan masalah harusnya bisa terdeteksi. Harus terdeteksi dari awal. Tidak bisa toleransi yang ini. Ketua Umum Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah PPIHD Kalimantan Barat Harrison menambahkan terdapat beberapa faktor batalnya berangkat calon jemaah haji, salah satunya memaksakan diri untuk berangkat haji. Harrison meminta petugas di daerah untuk lebih teliti dan ketat dalam mengontrol kesehatan calon jemaah sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi di tahun-tahun berikutnya. Labbaik Allah